Sebelumnya saya menyapa dulu Kapus Litbang, Ibu Siti Umi Masroh yang nanti ke depan juga akan menjelaskan kepada Bapak Ibu semua secara garis besar tentang apa saja yang mesti dipersiapkan, kemudian juga tata cara, jenis klaster, kemudian tema-tema unggulan yang juga sudah ditetapkan ya dengan SK Rektor tema unggulannya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa merujuk ke salah satu tema unggulan tersebut. Ya, mungkin tanpa menunggu lebih lama lagi, saya mengundang Ibu Umi untuk bisa memaparkan Juknis, intisari dari Juknis Penelitian BioPTN 2024. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya minta waktu setengah menit aja atau 1 menit, saya mau pakai headset dulu. Oke, dengar. Terdengar. Sebelumnya sudah ikut minggu kemarin ya, jauh beda hanya di tanda tangan rektor ya, belum ada pimpinan. Nah, ini tidak jauh banyak perubahan juga gitu ya. Cuma ada beberapa seperti tema unggulan dan lain-lain. Nanti mungkin saya akan langsung presentasikan saja. Sebentar. Ya, sebelum mulai, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan pedoman penelitian BOPTN tahun 2024 di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Nah, ini didasarkan pada yang kemarin kita lama nunggu adalah ini, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6571 tahun 2023 mengenai petunjuk teknis program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran pada perguruan tinggi keagamaan Islam tahun anggaran 2024. Nah, bukan kami sengaja untuk buru-buru, tapi memang kami membuka bantuan penelitian 2024 ini menunggu juknis dari Kementerian Agama. Dan PMK dari Kementerian Keuangan itu baru turun di akhir 2023. Dan juknis itu baru turun di Desember minggu pertama kemarin. Itu minggu kedua awal. Nah, ini gambaran tentang jumlah proposal masuk dan 2019 sampai 2023. Yang warna biru merupakan jumlah proposal yang diajukan, warna merah jumlah proposal yang bantuan. Ya, untuk 2023 untuk warna biru itu yang mengajukan 287, yang diberikan bantuan 116. Kemudian ini anggaran penelitian dari tahun ke tahun, kita lihat aja yang warna kuning karena kita diberikan anggaran penelitian untuk di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah 5.400.000. Nah, tema prioritas berdasarkan Arkan ya, Arkan itu sampai 2028. Ini ada 4. Yang pertama adalah studi Islam, pluralisme dan keragaman. Ini semua nanti bisa dibaca di pedoman, petunjuk-petunjuknya bicara tentang apa seperti itu. Kemudian integrasi keilmuan dan satu lagi kemajuan global. Saya tidak akan berpanjang lebar karena saya tidak semuanya bidang ilmu saya, cuma ini semua petunjuknya ada di pedoman. Nah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sudah ditetapkan dengan keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta nomor 1710A tahun 2020 ini adalah
Yang pertama yaitu gender, ketahanan keluarga, dan kualitas. Kedua, hukum, keamanan, dan politik. Yang ketiga, teknologi, ketahanan pangan, dan energi. Yang teks dan kemanusiaan. Yang kelima, ekonomi Islam dan kesejahteraan sosial. Yang keenam, inovasi dan transformasi pendidikan, inovasi kedokteran dan kesehatan. Nah, ini adalah 7 tema unggulan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sudah ditetapkan oleh rektor. Nah, ini merupakan cakupan kajian kekerasan seksual, kesetaraan gender, dan trauma. Yang kedua, demokrasi, tema kedua, demokrasi, kebijakan masih. Saya akan bacakan semuanya. Ketiga, industri halal, data dan informasi, teknologi hijau, dan empat, budaya, filantropi, manuskrip, dan modern. Yang ke tema kelima, teknologi ekosistem industri halal, jaring pengaman, kesenjangan, dan distribusi ekonomi. Yang keenam, digitalisasi pendidikan, kurikulum, pendidikan inklusi, dan good university and good governance. Kemudian yang terakhir, herbal, vaksin, kit diagnostik, teknologi kedokteran, biomolekular, kesehatan mental, dan stunting. Ini juga sudah ada di pedoman penelitian yang sudah di web juga ada, kita upload di beberapa media sosial. Jenis dan klaster penelitian, nah ini pasti yang Bapak Ibu tunggu nih. Itu sama aja sih sama yang kemarin pas kita pra-sosialisasi. Jenisnya ada 5, yaitu riset pembinaan kapasitas, riset dasar, riset terapan, riset pengembangan, dan riset kajian aktual strategis. Untuk riset kapasitas itu dan pembinaan atau kapasitas, ini maksimal pendanaannya 12.500.000. Riset dasar ada 2, penelitian dasar program studi dengan maksimal anggaran 30 juta, penelitian dasar interdisipliner dengan maksimal anggaran 35 juta. Riset terapan ini dibuka 3. Yang pertama, penelitian terapan kajian strategis nasional dengan maksimal anggaran 75 juta. Penelitian terapan berkorelasi dunia usaha dan industri, DUDI, maksimal 95 juta. Penelitian terapan global atau internasional itu maksimal 150 juta. Nah, kemudian riset pengembangan dibuka 3 klaster juga. Yang pertama yaitu penelitian pengembangan pendidikan tinggi dengan maksimal pendanaan 60 juta. Penelitian kolaborasi antar perguruan tinggi dan atau kementerian atau lembaga dengan maksimal anggaran 85 juta. Penelitian pengembangan survei kajian strategis nasional dengan maksimal anggaran 120 juta. Dan yang terakhir riset kajian aktual strategis. Ini klasternya penelitian kajian aktual strategis dengan maksimal anggaran 20 juta. Keluaran atau output dan manfaat atau outcomes penelitian. Nah, ini mungkin sedikit diperhatikan karena ada perubahan sedikit tapi berpengaruh gitu. Nah, yang pertama riset pembinaan kapasitas. Ini masih sama, dosen PTKI yang memiliki NIDN dan lain-lain. Nah, fungsional peneliti, pustakawan, laboran, dan fungsional lainnya. Hanya untuk jabatan asisten ahli di sini ya, di pembinaan ini hanya untuk jabatan asisten ahli dan menyesuaikan bagi selain non-dosen. Mungkin kemarin yang di pra-sosialisasi ada yang belum kemarin sempat saya presentasikan sebenarnya jabatan selain fungsional lainnya itu apa saja gitu ya. Misalnya ini kan ada asisten ahli. Nah, asisten ahli itu asisten ahli itu setara dengan apa kayak gitu. Nah, kalau asisten ahli itu setara dengan kalau fungsional lainnya itu ahli pertama. Nah, kalau lektor itu setara dengan ahli madya. Kemudian ahli muda. Kalau lektor itu ahli muda. Lektor kepala ahli madya. Guru besar itu ahli utama. Jadi sekali lagi asisten ahli itu ahli pertama, lektor itu adalah ahli muda, lektor kepala itu adalah ahli madya, dan guru besar itu ahli utama. Nah, itu penyetaraan jabatan fungsional lainnya.
Pengusul dilakukan secara individual, jadi ini hanya satu orang. Outputnya adalah laporan penelitian, kemudian draft artikel untuk publikasi jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 sampai Sinta 4. Ya, outcomes-nya tentunya publikasi nasional di Sinta 6 sampai Sinta 4. Kalau misalnya emang harus Sinta 6 sampai 4, banyak juga yang penelitian pembinaan publish-nya di Sinta 2 gitu, atau lebih kayak gitu. Boleh, nggak apa-apa. Ini kan minimal. Kemudian sertifikat hak cipta atau copyright. Kemudian penelitian dasar itu ada dua, penelitian dasar program studi dan penelitian dasar interdisipliner. Penelitian dasar program studi ini pengusulnya ini sama semua ya, di atasnya 1, 2, 3. Pengusul dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 orang. Ketua kelompok sekurangnya jabatan lektor atau asisten ahli yang bergelar doktor. Jadi dia asisten ahli tapi bergelar doktor. Doktor tapi masih asisten ahli itu boleh bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain non-dosen. Outputnya merupakan laporan penelitian, draft artikel untuk publikasi jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 sampai Sinta 2. Outcome-nya publikasi di jurnal nasional Sinta 4 sampai Sinta 2 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan dan kemudian sertifikat hak cipta atau copyright. Nah, penelitian dasar interdisipliner ini sama dengan penelitian dasar program studi karena dua-duanya merupakan penelitian dasar. Nah, kemudian penelitian terapan kajian strategis nasional, ini sama, jadi dosen tetap PTKI dan lain-lain, memiliki akun peneliti, udah pasti, tidak bisa mengajukan kalau tidak punya. Pengusul dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 orang. Ketua kelompok sekurangnya jabatan lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. Outputnya adalah logbook, pelaksanaan bantuan di aplikasi siap, laporan penelitian berbentuk draft artikel, maaf ini typo nih, lompat. Kemudian outcomes-nya publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus atau WOS paling setelah diterimanya bantuan. Sertifikat hak cipta atau copyright. Kemudian sebentar, saya napas dulu. Lumayan ya, banyak banget. Nah, kemudian nomor 5, penelitian terapan berkorelasi dunia usaha dan dunia industri. Nah, ini ada yang membedakan walaupun dia jenisnya sama, tapi di klaster ini sama ya, ini ya, pengusul dilakukan anggota maksimum 4 orang, satu kelompok. Kemudian ketua kelompok sekurangnya jabatan lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. Outputnya logbook, laporan penelitian, draft artikel. Nah, ini ada di sini outputnya produk atau prototype. Nah, itu untuk Dudi. Kemudian outcome-nya itu publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus atau WOS paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuan. Kemudian sertifikat hak cipta, dan ini nomor 3 ini juga tidak ada di klaster lain, hanya ada di sini. Paten atau paten sederhana yang sudah didaftarkan. Jadi tidak sampai publish ya, tidak sampai hanya submit atau didaftarkan. Nah, kemudian penelitian terapan ada agak banyak banget syaratnya ya. Mungkin nanti kalau mau ngambil ini diperhatikan ini syaratnya. Ini masih sama sampai nomor 3. Nah, ini semua yang outcome-nya jurnal internasional bereputasi jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus ataupun WOS wajib mempunyai ID Scopus. Nah, itu nanti Bapak Ibu kalau mau submit nanti akan didemokan oleh Mas Fadlan ya, ke submit di klaster-klaster yang tagihannya itu terindeks Scopus gitu ya, jurnal internasional terindeks Scopus, minimal ketua kelompoknya itu mempunyai ID Scopus, dan itu akan requirement sebelum Bapak Ibu masuk atau submit proposal. Jadi pas milih klaster, kemudian jika klaster itu adalah tagihannya terindeks Scopus, maka otomatis ada requirement ID Scopus. Nanti akan didemokan oleh Mas Fadlan. Kemudian
jumlah anggota yang salah satu anggotanya atau sekolah dari luar perguruan tinggi, luar ketua kelompok bagi dosen dan menyesuaikan. Proposal atau output penelitian klaster ini diwajibkan penggunaan bahasa Inggris atau bahasa Arab. Proposal yang tidak menggunakan bahasa Inggris atau Arab dinyatakan tidak dapat dilanjutkan pada tahap seleksi berikutnya. Nah, ini Kementerian Agama semuanya. Kalau ID Scopus itu memang requirement dari kita, UIN. Jadi juknis dari Kemenak kita bisa tambahkan, gitu. Tapi tidak boleh dikurangi. Nih, bekerja sama dengan perguruan tinggi yang masuk ke dalam daftar ranking QS 100. SPPD ke luar negeri wajib selesai Desember 2024. Nah, outputnya isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi siap, laporan penelitian, dan draft artikel. Outcomes-nya di sini publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks. Scopus di sini spesifik Q2 sampai Q1. Jadi lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuan. Nomor 2, sertifikat hak cipta. Kemudian UIN Sarwijaya Jakarta dan Universitas Tujuan. Ini kenapa dijadikan outcome? Kalau pas prasosialisasi kemarin masih di output, tapi setelah dikaji ulang, jika output itu kan waktunya itu kan cuma sebentar, tidak ada setahun malah. Waktunya cuma sebentar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak tunaikan output ini nanti akan mengembalikan dana 100%. Nah, makanya kalau outcome itu kan 3 tahun. Jadi masih ada waktu lama untuk penjajakan MOU ini. Nah, kemudian penelitian pengembangan pendidikan tinggi. Di sini ini ketua kelompok memiliki ID Scopus, pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 orang. Ketua kelompok sekurangnya jabatan lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain non-dosen. Outputnya laporan penelitian dan draft artikel. Outcome-nya publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks, Scopus atau WOS paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuan. Sertifikat hak cipta atau copyright. Nah, ini penelitian kolaborasi antar perguruan tinggi dan atau kementerian atau lembaga. Ini sama dengan, tapi di sini ini berkolaborasi KIN, PTU, kementerian atau lembaga. Kemudian outputnya laporan penelitian berbentuk apa? Nanti di juknis Bapak Ibu penelitian dan draft artikel, outcomes-nya publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus atau WOS paling lambat 3 tahun setelah diterima bantuan. Dan kemudian sertifikat hak cipta. Kemudian penelitian pengembangan survei kajian strategis nasional. Yang tadi dananya 20 juta maksimal. Ketua kelompok memiliki ID Scopus. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimal 4 orang. Ketua kelompok sekurangnya, ini juga berbeda dengan yang lain, jabatan lektor kepala yang bergelar doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. Melampirkan SK penetapan rektor atau ketua PTKI terkait lembaga survei, pusat studi dan research center. Melampirkan surat rekomendasi dari rektor. Outputnya isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi siap, laporan penelitian, draft artikel untuk internasional bereputasi. Jadi selain dia jurnal, dia juga proceeding. Nah, kemudian outcomes-nya publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus Q2 sampai Q1 atau WOS dengan impact factor lebih sama dengan 2,5. Paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuan. Yang kedua, publikasi di proceeding internasional bereputasi. Yang ketiga, sertifikat hak cipta atau copyright. Yang terakhir, kajian aktual strategis. Di sini, pengusul dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 orang. Ketua kelompok sekurangnya disesuaikan laporan publikasi di jurnal nasional terakreditasi 2, di jurnal nasional terakreditasi 3, paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan. Kemudian yang terakhir sertifikat hak cipta atau copyright.
Oh ya, jadi kenapa kajian aktual strategis ini sedikit dananya gitu ya? Itu karena apa keluarannya itu yang dihadapkan itu adalah policy brief aja kayak gitu. Nah kemudian ini adalah alur pengelolaan bantuan penelitian biaya keluaran. Yang pertama online submission melalui aplikasi Siap dan Bapak Ibu mulai sekarang sebenarnya kemarin sore juga sudah bisa submit. Kemudian nanti ini akan didemokan. Kemudian seleksi administratif, seleksi substantif proposal, penetapan calon nomine, seminar proposal penelitian, penetapan nomine terpilih, penetapan penerima bantuan, kemudian pelaksanaan penelitian, pencairan bantuan, monitoring dan evaluasi, progress report, review keluaran penelitian, seminar hasil penelitian, kemudian yang terakhir penyerahan laporan akhir. Saya jelaskan sekali lagi, kemarin mungkin pas di sosialisasi saya sudah jelaskan, apa bedanya satuan biaya keluaran dan SBM dan SBK. Ketika kita kemarin SBM yang sampai tahun 2020 kita masih pakai SBM. Ketika kita memakai SBM, Bapak Ibu waktu itu membuat laporan keuangan dan ketika laporan keuangan misalnya Bapak Ibu ada kesalahan gitu, kesalahan membuat laporan keuangan misalnya kesalahannya. Nah, balikan dana itu ya bukan, tapi yang itu cuma kembaliin cuma 2 yang enggak karena udah kayak gitu. Tapi kalau tidak menyerahkan laporan output waktu yang sudah ditentukan, itu mengembalikan 100%. Dan jika tidak menunaikan tagihan outcome selama waktu yang sudah ditentukan pada pedoman, Bapak Ibu nanti akan di blacklist 2 tahun berturut-turut. Jadi yang mengembalikan dana itu jika ada beberapa dosen yang memberi penelitian jelas outputnya apa, udah ada semuanya, gitu. Outcome-nya di situ. Itu bedanya SBK sama SBM. Nah, kemudian ini timeline-nya pembukaan sebenarnya sudah dari pra itu sebenarnya Bapak Ibu sudah kami itu mensosialisasikan untuk menyiapkan proposal dan pembukaan penelitian ini akan kami tutup di 17 Desember, review substantif proposal di 19 sampai 20 Desember, seminar proposal di 21 Desember, Januari. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Umi paparannya. Buka sebelum nanti demo dengan Mas Fadlan. Saya akan ini terkait negeri apakah harus ada MOU dengan fakultas kita atau bisa universitas apa saja 1 sampai 100. Ini Oxford bisa penelitian kolaborasi nomor 8 itu kolaborasi global ya? Enggak, ini kolaborasi yang nomor yang dengan pergantian lembaga. Yang pertanyaan berikutnya juga hampir sama. Berkolaborasi dengan peneliti BRIN, itu juga hampir sama dengan pertanyaan yang sebelumnya. Mohon izin ini untuk terkait universitas luar negeri apakah yang harus ada MOU gitu. Jadi apabila ada MOU maka itu jauh lebih baik karena outcome-nya kita tidak perlu mempersiapkan lagi gitu. Jadi karena MOU-nya sudah jadi gitu kan. Nah, kalau MOU-nya belum ada maka itu bisa menjadi tanggung jawab si peneliti tersebut gitu untuk mempersiapkan MOU sampai MOU itu ditandatangani antar rektor atau dari universitas tersebut. UK apa bisa semua bisa ngecek. Jadi di QS nanti akan ada global ranking top university dari 1 sampai 100 itu apa saja.
apakah masuk ke dalam list tersebut gitu. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Nah, terkait dengan kolaborasi penelitian gitu. Untuk kolaborasi penelitian kementerian atau lembaga dengan BRIN bisa, dengan kementerian lain bisa, dengan institusi atau lembaga lain pun bisa. Nah, apakah peneliti BRIN-nya itu memiliki akun siap? Jawabannya tidak. Karena siap itu hanya untuk peneliti sivitas akademika UIN Jakarta saja gitu. Tetapi di dalam akun siap itu nanti ada inputan yang intinya itu harus mencantumkan nama peneliti di luar apabila memang berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga lain gitu. Jadi jawabannya tidak perlu ya kalau untuk peneliti yang di luar, tidak perlu memiliki akun siap, tetapi si penelitinya, ketua kelompoknya harus mencantumkan nama penelitinya. Seperti itu. Rekamannya udah ada? Oh. Baik, saya menyapa dulu Prof. Ketua LP2M, Prof. Amel. Selamat datang Prof. Amel dalam sosialisasi penelitian BOPTN 2024. Kami tadi sudah menyampaikan secara presentasi oleh Bu Kapus Litpen terkait tentang juknis penelitian, jenis klaster, tema unggulan yang ada dalam penelitian BOPTN 2024 ini. Mungkin karena Prof. Amel sudah ada di tengah-tengah kita, mungkin ada baiknya Prof. Amel sepatah dua untuk aktivitas akademika UIN rangka 2024. Wah, Prof. Maaf di Zoom-nya. Iya, Prof. Suaranya terputus-putus, Prof. Suaranya terputus-putus. Masih terputus-putus, Prof, suaranya. Masih putus-putus, Prof. Terdengar masih putus-putus. Ya, akhirnya keluar. Ya, mungkin sambil menunggu koneksi. Mungkin kita bisa lanjut. Iya. Itu. Ya. Nah, akhirnya. Tunggu, Prof. Muncul lagi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya, suara saya sudah terdengar dengan jelaskah? Sudah, Prof. Ya, baik. Ya, mohon maaf ini koneksinya kurang bagus di FEB. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang saya Kapus Litpen
ya, tim Puslitpen ini dan Bapak Ibu pimpinan serta Bapak Ibu para dosen dan pendik yang serta sivitas akademika yang hadir pada acara sosialisasi call for research proposal untuk skema BOPTN 2024. Ini mau ditunggu-tunggu oleh banyak Bapak Ibu sekalian, dan kami juga menunggu-nunggu dari Puslitpen dan LP2M untuk dengan senang hati sharing apa yang call proposal yang akan dilaksanakan. Nanti Pak Ferry dan Bu Umi saya kira akan lebih detail cerita kenapa waktunya dadakan seperti ini, dan kemudian waktunya memang agak sempit. Saya kira kualitas Bapak Ibu sekalian, dan memang sebelumnya kita sudah prasosialisasi, semoga ini tidak kemudian mengurangi kualitas proposal yang akan submit oleh Bapak Ibu sekalian. Yang sedikit saya sampaikan bahwa tema pada tahun 2024 ini ada upaya untuk menguatkan penelitian, terutama tema-tema unggulan. Tema-tema unggulan yang kami turunkan dari RIRN, Rencana Induk Riset Nasional, kemudian dari ARKAN, Agenda Research Keagamaan Nasional, kami turunkan dan juga dimodifikasi dengan program prioritas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami sangat mengharapkan nanti ada ide-ide penelitian unggulan yang tidak saja mendukung dari sisi untuk hasil-hasil temuan yang mumpuni, yang bisa dibaca dunia, yang bisa dipublish di artikel jurnal, sebagai artikel jurnal atau buku dan seterusnya, tapi juga penelitian, ini kami garis bawahi, yang juga dibutuhkan untuk good governance. Kita akan menuju PTN Badan Hukum, dan dalam 2045 kita harapkan akan masuk. Nanti Bu sampaikan saja. Nah, saya garis bawahi adalah yang namanya juga tema, beda dengan program studi. Jadi tema ini bisa didekati oleh interdisiplinary dan kemudian program studi yang mana saja. Jadi kami mendorong Bapak Ibu melakukan kolaborasi antar peneliti Pulau Jakarta, dan juga ada kolaborasi riset ya dengan perguruan tinggi atau lembaga di luar UIN. Jadi lagi-lagi kenapa ada tema unggulan ini? Karena untuk penguatan prioritas kita, prioritas unggulan untuk riset dan pengembangan UIN sampai di tahun 2045, dan juga mendorong para peneliti Bapak Ibu sekalian untuk bisa kemudian melakukan kolaborasi yang menguatkan integrasi keilmuan yang ada, yang kita memang sudah agendakan. Poin kedua adalah bahwa penelitian ini kita arahkan juga, tema-tema ini menjadi tema penelitian yang juga nanti digunakan untuk pengabdian masyarakat, dan penelitian juga nanti berkontribusi untuk pengajaran. Jadi penelitian tidak berdiri sendiri Bapak Ibu sekalian, tapi berlinkage dengan pengabdian dan pengajaran. Satu lagi yang terakhir adalah bahwa kami mendorong adanya penelitian keilmuan atau penelitian program studi. Penelitian program studi tidak mesti dengan skema program studi, tapi bisa juga skema unggulan atau skema
strategis yang lain, dan nantinya juga akan masuk ke dalam roadmap, ya. Jadi tidak sekedar satu tema, satu ini kemudian tahun depan beda lagi, tapi kita yang kami bayangkan ada kesinambungan, keberlanjutan. Jadi misalnya tahun ini meneliti misalnya tentang linguistik, ya, misalnya endangered language misalnya yang tahap 1 berdasar, yang kemudian tahun depannya yang pengembangan, kemudian tahun berikutnya untuk masuk ke dunia industri, dunia usaha, dunia industri, dan ada produk dan seterusnya. Jadi itu yang kami harapkan, ada multi years walaupun tetap submit proposalnya setiap tahun. Saya kira itu yang sedikit saja saya semangatnya, saya kira semangat untuk menguatkan keunggulan riset dan keunggulan kajian-kajian di UIN Jakarta yang tidak saja berhenti menjadi sekedar publikasi, tapi juga masuk ke dunia usaha, dunia industri, dan ada hilirisasi yang kuat, sehingga juga nanti mendorong kolaborasi, mendorong adanya kelas-kelas yang untuk kelas-kelas kerjasama dengan kampus-kampus lain. Saja sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim Puslitpen dan Bu Kapus terutama, dan semua teman-teman yang membantu untuk kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Amel Fauzia, Ketua LP2M UIN Jakarta, atas arahan dan ujangannya untuk kita semua, ya, sebatas Akademika UIN Jakarta. Kita bisa mungkin tanya jawab. Apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silahkan bisa langsung. Bu Darsita mau bertanya, Pak. Monggo, silakan Bu. Terima kasih kepada Bapak moderator, Ibu Kapus dan Prof. Amel. Saya ingin bertanya tentang tadi language endanger. Kebetulan saya sudah punya mitra, yaitu teman dari BRIN, 2 orang. Setelah saya membaca 7 tema itu, saya berpikir kalau saya mau meneliti language endanger and ethnic endanger itu tidak ada slotnya sepertinya di 7 itu. Saya juga ingin berkelanjutan gitu ya, dari language endanger, kemudian melihat dari artificial itu AI itu terkait dengan masyarakat yang tidak mau menerima listrik, tidak punya listrik di kampungnya, tetapi dia sudah kenal AI gitu ya di dalam kebudayaan mereka lewat pendidikan. Nah, tapi saya tidak tahu masuknya di mana itu. Kalau penelitian pertama tahun ini saya mau melakukan language endanger-nya dulu. Terima kasih. Baik, saya bisa langsung menjawab. Ibu, saya langsung menjawab saja ya, biar agak lebih mudah. Takut lupa masalahnya. Jadi dari Bu Darsito terkait tentang kolaborasi dari BRIN, kemudian juga temanya language endanger ya Bu ya. Setahu saya itu di dalam tema tentang bahasa ya. Saya di situ di dalam juknis. Di klaster nomor 8, Pak, saya mau masuknya itu. Itu kolaborasi. Iya, klasternya berarti kolaborasi kan. Nah, kemudian tadi temanya itu masuk ke mana, ke dalam salah satu tema unggulan, begitu kan Bu? Iya. Benar kan? Oke. Nah, kalau Ibu perhatikan di dalam pedoman penelitian BOPTN terkait tema unggulan, di situ juga ada cakupan. Jadi kita sudah tambahkan di situ cakupan. Nah, cakupan tentang bahasa itu juga ada di dalam ini bisa dilihat. Ya, dalam studi teks. Dalam studi teks itu masuk tema unggulan nomor berapa? Nomor 4, Ibu. Jadi Ibu bisa baca itu di halaman 20
7 ya? 17 ya? Di halaman 18, dakwah studi teks dan kemanusiaan, Ibu. Jadi situ cangkupannya ada filantropi, manuskrip, budaya, kecerdasan buatan dalam teks, dan moderasi beragama. Jadi itu masuk ke dalam dakwah studi teks dan kemanusiaan. Jadi nanti Ibu bisa cek di Terima kasih, pedoman nomor 18 ya. Baik, Ibu. Mungkin ya silakan mungkin dari Ibu sampai ini Wahyu Ningsih, Win Jakarta, silakan. Terima kasih Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Melalui forum ini saya ingin bertanya Pak Ferry untuk masuk di dalam salah satu kelas kategori, apakah kita hanya boleh masuk satu saja atau boleh lebih dari satu? Misalnya saya juga ingin mengambil di kelas pemula dan juga mengambil di kelas interdisipliner. Dan apakah harus jika boleh mengambil lebih dari apakah boleh dengan proposal yang sama atau harus proposalnya yang berbeda? Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dengan Bu Wahyu Ningsih. Untuk klaster kita hanya satu pengajuan, Ibu. Jadi tidak bisa misalnya pengajuannya satu klaster pembinaan, satu misalnya klaster interdisipliner. Jadi Ibu hanya bisa mengajukan ke salah satu klaster. Seperti itu, Ibu. Jadi Ibu sebelum mengajukan, Ibu tetapkan dulu Ibu mau mengajukan yang mana, kemudian Ibu baca persyaratannya. Apabila lebih masuk misalnya ke persyaratannya ke interdisipliner, maka saya sarankan lebih baik mengambil yang interdisipliner. Begitu, Ibu. Jadi ambil yang kalau saya sarankan ambil yang lebih tinggi. Jika memang Bapak Ibu merasa qualified di situ, lebih baik Ibu ambil yang lebih tinggi. Itu saran saya. Oh ya, baik, terima kasih Pak Ferry. Baik, sama-sama. Silakan Bapak Ibu. Laporan ya. Oke, ini universitas yang terdata di MUI Faculty Ranking Times Higher Education posisi 2021. Universitas Oxford masuk 10 besar dunia. Saya bisa nanti saya keluar Pak karena Oxford sudah ya Oxford itu bisa saja Bapak Ibu apabila memang dalam QS ranking itu ternyata dalam 100 besar, bahkan kalau 10 besar itu pasti sangat baik. Nah, tinggal nanti kalau belum ada MOU-nya bisa diusahakan. Ingat Bapak Ibu masih punya waktu 3 tahun dalam mengusahakan MOU, artinya itu bisa dilakukan dan saya yakin juga dari bidang kerjasama ya dalam hal ini di bawah Warek 4 dan PLKI juga akan membantu untuk terkait MOU ini karena merupakan juga salah satu KPI dari mereka. Itu jawaban saya. Kemudian laboran boleh jadi anggota riset? Ya, boleh. Laboran boleh jadi anggota riset. Kemudian syarat jadi reviewer. Syarat jadi reviewer adalah terdaftar di dalam Dirjen Pendis ya. Baik, mungkin Bu Kapus bisa menjawab Ya, terkait untuk menjadi reviewer kita ikut aturan Kementerian Agama dari Bapak Ibu harus punya akun Litap Dimas dulu. Untuk mempunyai akun siap juga Bapak Ibu punya akun Litap Dimas dulu karena kita akan ambil API ID peneliti dari Litap Dimas. Jadi ketika mau daftar ke siap Bapak Ibu pastikan sudah daftar di Litap Dimas. Nah, untuk reviewer itu juga daftarnya di Litap Dimas. Nanti akan kita tarik ke ID reviewernya juga kita tarik ke siap kayak gitu. Oke, kasih. Baik, terima kasih Bu Kapus atas jawabannya. Kemudian di sini Pak Abdul Halim di-share kembali pedoman dan PPT-nya. Baik, Bapak itu pedoman sudah kami upload di web LP2M. Jadi Bapak silakan ke website LP2M. Di situ ada klik dokumen, link, Bapak di situ bisa langsung download pedomannya. Kemudian PPT ya ini kebetulan juga ini juga kebetulan live streaming di YouTube, jadi link YouTube-nya akan disebar juga. Kemudian PPT juga akan kami berikan di grup Civitas Akademika ya, yang dimana sudah ada 500 anggota di situ. Jadi saya pikir kalau yang belum masuk silakan masuk di grup itu.
Dan kalau yang belum masuk, ya mohon segera join supaya informasinya juga kita mudah untuk deliver ya, untuk memberikan ke Bapak Ibu semua. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kesempatan ini boleh bagi mereka yang sudah mengikuti penelitian BLU kemarin? Jawabannya boleh, karena dalam masa waktu tenggang menunggu outcome dari penelitian BLU yang kemarin, itu Bapak Ibu masih diperbolehkan untuk mengikuti mendaftar ke penelitian BOPTN maupun BLU 2024. Jadi silahkan, dibolehkan. Kemudian apa ini saudara reviewer di Deptal Mas terus ya Bapak Dwinanto ya sudah daftar di reviewer. Ibu saja ya, silakan. Nggak apa-apa. Pak Dwi, untuk reviewer yang sudah daftar, yang baru daftar atau yang sudah daftar, tapi belum di SK-kan oleh Kemenak gitu ya. Itu kemarin kami sudah minta untuk revisi SK. Jadi reviewer kami yang di UIN yang baru daftar ataupun yang belum masuk ke SK itu kan SK dan mereka di awal tahun itu Pak Dwi. Jadi kalau review sudah daftar di reviewer tapi approve gitu misalnya. Nah, nanti bisa kami bantu, nanti bisa report aja ke Pak Waki. Jadi misalnya saya sudah daftar reviewer kemarin ada beberapa juga yang ke saya ke Litap Dimas tapi belum di-approve seperti itu. Nanti akan kami bantu untuk follow up ke Pendisnya. Seperti itu. Nah, kalau memang sudah ada, sudah di-approve, sudah menjadi reviewer tapi belum masuk SK. Kemarin kami sudah mengusulkan untuk renew SK atau memperbaharui SK. Seperti itu ya Pak Dwi. Baik, terima kasih Bu Kapus atas jawabannya. Kemudian ada lagi pertanyaan, apakah peneliti ketua bisa menjadi peneliti anggota di pengajuan yang lain? Jawabannya tidak. Jadi di sini baik peneliti maupun anggota hanya bisa terlibat pada satu judul penelitian untuk di pengajuan di BLU 2024. Jadi Bapak Ibu hati-hati, dan di SIAP sendiri sudah ada mekanisme apabila seorang peneliti diajak menjadi anggota itu harus ada approval dari si peneliti tersebut. Jadi di dalam akun SIAP itu nanti Bapak Ibu jangan asal klik ya untuk menerima ajakan teman-teman misalnya untuk dijadikan anggota, namun tanpa ini untuk sebenarnya untuk menghindari pencatutan nama Bapak Ibu ya dalam penelitian lain, jadi Bapak Ibu tidak tahu menahu tiba-tiba dicatut namanya sebagai anggota. Jadi sekali lagi hanya satu judul penelitian untuk setiap ketua peneliti dan anggota. Itu jawabannya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain juga silakan bisa di kolom chat. Nah, di sini mungkin ada admin Puslitpen ini yang ganteng. Bapak Ahmad Fadlan Ramadlan. Lihat itu kumisnya, Allah, ganteng sekali. Silakan untuk mendemokan aplikasi ya Bapak Fadlan. Dan bajunya imut-imut Bang Fadlan. Aduh, ya. Silakan Bang Fadlan. Waktu dan tempat kami persilakan untuk demonya. Oke, terima kasih Pak Ferry Pahrianto. Ini Pak Ferry ini. Aduh, bentar tungguin dia deh. Oke, terima kasih Pak Ferry Pahrianto yang sudah meninggalkan tempatnya, langsung kabur. Tadi ada juga yang satu yang saya mau tambahkan adalah pertanyaan siapa tadi, apakah bisa di beberapa klaster? Itu jawabannya tadi udah tidak bisa ya, dari sistem juga sudah tidak bisa. Nah, kok ada suara saya sih di situ? Oke ya, sebenarnya kita di satu tempat tuh ada Bukapus tuh, ada Karos, di sebelah juga ada Pak Ferry.
Nah, oke, saya akan apa ya, mempraktekkan bagaimana caranya untuk aman dalam submit proposal. Share screen dulu. Mana ya? Di situ. Yang muncul yang layar saya yang mana? Yang kanan ini ya? Oke, Bapak Ibu, ini adalah akun saya sebagai Ahmad Fadlan Ramadan, bukan sebagai admin. Kemudian kalau saya sudah login, ini ada menunya di sini, ada peneliti dan reviewer. Nah, ini saya sudah setuju jadi reviewer karena untuk akun testing, bukan untuk akun pengajuan karena nggak boleh sama Bukapus. Kemudian sini ada tab peneliti. Nah, ini sudah kita buka ya Bapak Ibu ya untuk hari ini. Kemudian kita klik di sini tambah proposal. Mungkin ada perbedaan dari tampilan Bapak Ibu, apalagi yang sudah mendapatkan penelitian di sini pasti ada warna biru hijau di sini. Dan ada tampilan lagi nih tanggal berapa terakhir mengajukan. Dan kita klik tambah proposal. Nah, jika ada tulisan ini bukan tulisan apa, ada notif ID Sinta belum terverifikasi. Nah, tandanya Bapak Ibu belum update ID Sinta. Di mana itu update Sinta ada di profil sini. Pojok kanan atas, informasi akun. Ternyata Pak Ferry juga udah datang tuh. Pak Ferry, ternyata dia belum nggak di pantai. Bohong. Nah, ini ada di sini. Informasi akun, diklik. Nah, ini fotonya. Jadi ada Bapak Ibu yang fotonya nggak ada itu diupload gitu. Nah, ini semuanya diisi. Kemudian saya isi. Nah, di Sinta nih saya isi dulu. Dan saya sudah isi. Saya nomor rekening BNI, NPWP. Ini nomor rekening diisi ya Bapak Ibu. Ini apa namanya buku rekening bagian depannya NPWP yang ada angkanya. Klik simpan. Oke. Ya, sebentar saya coba masuk dulu ke saya validkan dulu yang untuk akun saya ini. Bentar. Oke ya, kita ke peneliti lagi. Kita coba tambah proposal. Oke. Ini ada isian proposal, tulis judulnya. Contoh aja ya Bapak ya, Ibu, biar cepat. Nah, ini saya mau klasternya studi misalkan. Terus ini fakultasnya saya fakultas yang apa ya pilihnya ya enaknya. Ini aja deh. Jenis penelitiannya misalkan ini kan terapan. Nah, berarti ini riset terapan. Nah, ini ada tema unggulannya. Bapak Ibu pilih di sini. Nah, saya kayaknya sih tulisan saya ini termasuk di sini deh. Apa di mana ya? Di sini misalkan. Nah, pilihan arkannya ada di sini. Misalkan masuknya ke sini judulnya.
misal. Nah, ini untuk keluaran ini, Bapak Ibu jangan dinonaktifkan. Ini sudah default. Defaultnya yang diminta minimal oleh apa namanya, oleh Pendis. Pendis dari mana sih Pak? Ini Litap Dimas. Nah, Litap Dimas. Saya minta. Nah, kemudian di sini tinggal klik centang nih. Nah, klik simpan. Nah, jika ID Scopus Anda belum diverifikasi atau Ferry Fahrianto atau verifikasi, itu kalau belum diverifikasi berarti Bapak Ibu yang kalau dilihat lagi di Juknis itu tidak ada. Buset dah Bumi. Bumi, ntar dulu Bumi. Udah nelpon ngikut masuk. Ya Allah. Di dalam Bu. Nah, kencengan dia. Nah, jadi Bapak Ibu baca lagi di Juknisnya. Itu di Juknisnya yang mana yang harus menggunakan luarannya Scopus ketika kita belum menginputkan ID Scopus atau ID Scopus kita sudah inputkan tapi belum diverifikasi oleh admin, itu nanti dihubungin ke saya. Nanti biar saya cek segera atau notice ke saya kan. Nah, jadi kalau belum ada ID Scopus, jadi tidak akan bisa ke klaster-klaster yang outcome-nya itu adalah Scopus, gitu Bapak Ibu ya. Nah, kita coba deh, misalkan tambah proposal yang biasa-biasa aja. Kapasitas misalkan, ataupun program studi atau strategis juga kayaknya masih aman. Santai biar cepat. Nah, oke. Simpan. Nah, ya langsung masuk karena apa? Karena saya belum ada ID Scopusnya. Kita coba kalau misalkan ada ID Scopusnya. Sebentar, saya setujui dulu di admin. Nah, kita ke sini lagi. Refresh. Nah, ini kita udah ngajuin yang tahun 2024. Nih, kita udah ngajuin. Ya, masih draft. Ketika masih draft, apakah kita bisa mengambil lagi? Gitu ya. Draft aja mungkin nggak? Gitu. Apalagi udah diajukan. Ini draft ya, masih draft. Kita coba deh. Klasternya yang ini, yang apa namanya, yang ada tuh nggak bisa milih kan? Jangankan sampai apa namanya, sampai diajukan, masih draft aja Bapak Ibu sudah tidak bisa ngambil lagi dari sistem, sudah tidak bisa tuh, ya kan? Gimana caranya? Ini banyak kan gini, peneliti gini, Pak Fadlan saya udah nggak bisa ngambil lagi, bukan ngambil lagi, bahkan dia nggak tahu, saya nggak bisa milih klaster. Nah, kenapa? Karena di sininya masih ada nih di 2024. Jadi 1 tahun itu atau satu anggaran itu hanya satu orang satu gitu. Jadi di sini nggak bisa lagi. Nah, tinggal diklik detail, edit proposal. Kalau mau masih ada waktu ya, masih ada waktu. Nih, hapus proposal baru bisa pilih. Coba ya saya hapus. Itu siapa, Bang? Nah, ini baru kita bisa tambah. Tadi ID Scopusnya saya contohkan tadi yang belum bisa. Nah, sekarang ini saya sudah validasi untuk ID Scopusnya. Apakah kita bisa memilih sini.
memilih klaster yang tinggi. Dan Bapak Ibu juga harus memperhatikan juknis, karena beda-beda itu luarannya atau apanya. Ada juga yang harus ada patennya. Jadi nanti pada saat sudah memilih, sudah tutup nih. Pak Fadlan, saya salah klaster. Untung saya salah klaster, nggak salah masuk kamar mandi. Bisa digebukin. Nah, kita contohin ya. Misalnya klaster yang ini nih, paling tinggi nih. Survei kajian nih. Bisa beli rumah. Misal. Misal ya. Nanti ini disesuaikan dengan judulnya Bapak Ibu, isinya proposal Bapak Ibu. Jadi nanti ada seleksinya itu di reviewer itu ada untuk yang 2024 itu reviewer menilai isinya sesuai atau tidak dengan tema unggulan yang dia pilih atau klaster yang dia pilih. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jangan sampai di depan sini aja sudah kena seleksi administratif. Nah, ya Bapak Ibu nih sudah bisa masuk karena ID Sinta dan Scopus sudah terverifikasi. Jadi bisa ngambil di peneliti yang ini 120 juta. Nah, ini tinggal masukkan 120 juta tanpa titik, tanpa koma. Simpan dan lanjutkan. Oh, belum, karena diperbarui ya. Nah, kemudian di data peneliti ini, diperhatikan di atas ini. Jumlah minimal peneliti adalah 4. 4 itu siapa aja? Kalau misalkan yang ini apa nih? Pembangunan survei kajian strategis nasional. Oke, kita lihatnya di sini nih. Kita banyak ini dokumen apa? Pedoman penelitian ini kita masukin di websitenya LP2M. Mohon izin ya Bu Amel. Nah, ini ada di sini. Tadi itu yang paling tinggi tuh ya. Kita lihat lagi nih Bapak Ibu nih di sini nih ya. Tadi di mana tuh? Sebentar. Saya cari nih biar sampai ketemu. Sambil nyanyi. Yang itu Bang. Mana ya? Di bawah sini nih. Sedikit lagi. Nah ini. Misalkan yang tadi mana? Riset dasar. Ini saya yang paling gede nih. Oh ada nih riset terapan nih. Ada nih 150. Ternyata salah saya. Kira ini itu yang paling besar. Mana tadi? Oh, maksimal ya. Ini nih. Survei nih. Di sini ada nih. Aduh, kok tutup nih. Penelitian pengalaman pendidikan. Nah, ini tinggal dibaca. Nah, maksimum 4 orang ketua kelompok berjabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor. Ya kan? Dari mana aja nih? Nih PT Kaya yang sudah memiliki nomor induk dosen atau NUP atau nomor induk dosen khusus NIDK serta memiliki akun peneliti di sistem siap. Nah, kalau nggak punya akun, ya udahlah, bikin dulu gitu, ya. Kan nggak repot bikinnya, ya kan? Nah, jadi di Bapak Ibu diperhatikan lagi nih, 4 orang ini apa aja? Karena berbeda-beda tiap klaster yang kita pilih. Ya, tinggal tambah ini. Ini kalau yang dari luar ya. PT umum. Ini kita cari yang sudah ada di siap. Misalkan saya mau undang Pak Ferry. Nah,
Very eng. Nah, itu. Misal kan sampai 4 nih, kalau 2 bisa atau tidak ya? Pastinya tidak, kan? Terus Bapak Ibu, jangan ragu untuk menambah mahasiswa diikut sertakan ya untuk foto-foto kopi, untuk bikin-bikin kopi, bikin teh ya, untuk sekedar menghangatkan suasana. Simpan, berhasil diperbarui. Terus ini RAB-nya, rancangan anggarannya. Terus proposalnya diunggah di sini. Kita simpan dan lanjutkan, contoh aja. Nah, di sini ada Bapak Ibu yang belum lengkap, belum lengkap, belum lengkap, belum lengkap. Ini harus dilengkapi. Ya iyalah. Nah, terus isian proposal belum lengkap harus dilengkapi. Data peneliti dan mahasiswa ini belum lengkap harus dilengkapi. Nah, misalkan data peneliti. Ini biasanya kalau ada silang, ini kurang dari ini. 4 ini beserta peneliti utama. 4 ini. Atau 3, itu 3-nya adalah peneliti utama. Nah, kalau ini mahasiswa anak bawang, nggak kehitung. Gitu. Kemudian ada juga ini. Kenapa disilang tadi? Ini di sini masih belum menyetujui. Ini masih menunggu persetujuan. Bagaimana cara menyetujuinya? Yaitu bilang atau komunikasi ke Pak Ferry Fahrianto. Pak, tolonglah Pak, ini saya mau mengajak Bapak nih sebagai anggota saya. Oh, tidak bisa ya, itu tidak akan bisa. Oh, bisa, tenang lah, pokoknya ya adalah nanti gitu ceritanya. Nah, ini bisa. Nanti kita kerjakan lah ya bareng-bareng ya. Iya, padahal yang kerja nanti ini nih, yang kedua. Atau enggak nanti yang ketuanya doang. Yang kedua santai, nyari data. Nah, bisa jadi itu. Terus di sini nanti sampai setuju, setuju menjadi anggota dari Ahmad Fadlan, misalnya gitu ya. Sampai situ, nanti di sini sampai validasinya centang semua, baru nanti di sini ada ajukan. Status di sini berubah menjadi ajukan. Ini masih draft. Kalau sampai draft begini, ini tidak akan masuk ke dalam tahapan selanjutnya. Jadi misalkan di sini sudah Bapak Ibu sudah centang semua, tetapi belum diajukan, itu nggak akan bisa maju ke tahap selanjutnya. Begitu. Sudah deh. Sampai situ aja. Dan juga di sini ada nih. Maaf, saya wafat dulu. Di sini ada juga nih di pengumuman pedoman penelitian BOPTN 2024 ada linknya, ada berkasnya juga bisa langsung di-download. Itu aja ya Bapak Ibu. Jadi untuk informasi-informasi kita dari Puslitpen ingin semuanya langsung mendapatkan informasi. Jadi kalau ada yang belum dapat informasi nggak apa-apa, tetap WA aja ke nomor admin Puslitpen atau ke nomor saya gitu. Udah gitu aja Pak Ferry Fahrianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dan penjelasannya tentang akun siap Bapak Ahmad Fadlan Ramadan yang ganteng kayak sekoteng. Berikutnya mungkin saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan pengen di teks gitu, seperti masih kena punishment atau tidak, bagaimana caranya. Jadi Bapak Ibu semua, semenjak penelitian BLU tahun 2023 di akun siap sudah ada feature countdown dan reminder. Jadi Bapak Ibu setiap login apabila mendapatkan penelitian BLU itu di situ ada countdown berapa hari lagi dan itu termonitor oleh kedua belah pihak, artinya baik di peneliti maupun di kami sebagai pengelola akun siap.
Jadi seperti itu. Nah, namun sebelumnya bagaimana? Jadi sebelumnya kita memiliki data di spreadsheet yang kita validasi dengan SK. Kemudian kita juga mendapatkan inputan informasi dari si peneliti tersebut dengan Google Form pada saat itu untuk mengupdate tentang tagihannya atau outcome-nya, dan sudah kita muktahirkan, kita update secara berkala. Nah, kalau sekarang kita anjurkan ke akun siap, jadi semua dilaporkan di kita trace dari akun siap itu dan akan kita update secara berkala. Dan kalau misalnya ada error, misalnya masih ada human error di situ, jadi Bapak Ibu silakan boleh menghubungi saya untuk mengingatkan bahwa tagihan untuk 2019 misalnya sudah saya tunaikan, atau kewajiban di tahun 2021 untuk tagihan publikasi sudah saya tunaikan. Jadi bisa nanti kami melakukan verifikasi, validasi, dan update data yang ada di spreadsheet. Karena sebelum BLU 2023 kita masih menggunakan cara manual. Namun untuk ke depan, jadi semenjak BLU 2023, BOPT 2024, semua sudah bisa terlihat di akun siap Bapak Ibu masing-masing, dan kita pun bisa memonitor. Kemudian di sini ada lagi pertanyaan terkait ID Scopus dari institusi sebelum mutasi. Setahu saya ID Scopus itu bisa kita rubah dengan mengirimkan email gitu kan. Nah, tetapi karena di sini persyaratannya hanya memiliki ID Scopus. Jadi selama Bapak Ibu adalah Sivitas Akademika UIN Jakarta dan memiliki ID Scopus, nah itu tidak masalah. Nanti tinggal Bapak Ibu bisa mengemail ke pihak Elsevier ya, dalam hal ini Scopusnya, untuk mengganti afiliasinya. Jadi dengan menggunakan website scopus.com, di situ nanti ada bantuan, Ibu bisa mengirimkan email sehingga itu bisa dirubah ke afiliasi yang baru, seperti itu. Kemudian daftar penelitian BOPTN di aplikasi siap atau di Litabdimas? Di aplikasi siap ya Bapak Ibu. Jadi Litabdimas itu hanya untuk mendapatkan ID Litabdimasnya. Nah, nanti kalau untuk yang ke Litabdimas, aplikasi siap akan berkomunikasi dengan aplikasi Litabdimas. Jadi nanti menggunakan API, jadi ke depannya seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kemudian ada lagi. Klaster dasar bagaimana yang range 35 juta, apakah boleh anggotanya PT KIN lain? Untuk klaster dasar yang misalnya tadi, apakah anggotanya boleh PT KIN yang lain? Jadi prinsipnya kita adalah prinsip kolaborasi dan kebersamaan. Jadi diwajibkan bahwa salah satu anggota itu dari UIN Jakarta. Jadi Sivitas UIN Jakarta. Jadi kalau Bapak Ibu mau menggandeng Sivitas lain di kementerian atau lembaga lain, jadi anggotanya bisa 3 orang ya. Jadi 2 dari UIN Jakarta dan 1 dari luar. Itu jawabannya Bapak Ibu ya. Kemudian apa ini maksudnya ORCID ID? ORCID ID itu adalah ID peneliti yang diberikan. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftarkan ke ORCID. Silakan itu coba search di Google orchid.id. Nah, Bapak Ibu bisa mendaftarkan. Nanti Bapak Ibu mendapatkan ORCID ID. Nanti disitu sebagai pengenal peneliti secara global. Baik. Ya, mungkin itu saja yang saya sudah jawab pertanyaannya, dan tentunya di dalam waktu yang sangat singkat ini kami mengharapkan Bapak Ibu bisa mengirimkan proposal terbaiknya kepada kami sehingga seleksi proposal ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kita harapkan walaupun dengan waktu yang sangat singkat, kualitas. Dan kami pun memohon maaf apabila waktunya memang singkat, dikarenakan dari Juknis Kemenaknya memang kita baru dapatkan minggu lalu ya, Bapak Ibu, di hari Jumat malam ya. Di Jumat malam. Jadi ya memang ini semuanya serba mesti kerja cepat, dan kita berusaha untuk memenuhi ekspektasi Bapak. Oke, ini tadi satu lagi pertanyaan, maaf saya telat. Kalau masih punya hutang artikel di tahun 2022 boleh kirim proposal. Selagi itu grace period-nya masih dalam grace period, silahkan Bapak Ibu boleh mengirimkan proposal. Itu jawaban dari
Kalau 2022 kalau tagihannya Scopus kan Desember 2025 ya. Dan kalau dia tagihannya Sinta berarti Desember 2024. Artinya Ibu masih boleh mengirimkan proposal. Itu ada lagi pertanyaan mungkin? Oke, berarti saya bisa berkolaborasi dengan dosen di UI N Semarang, monggo silakan. Tetapi tadi bahwa tetap salah satu anggota harus dari UIN Jakarta. Jadi yang anggota ketiga boleh dari peneliti lain. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa akhiri pertemuan kita dan sosialisasi kita pada hari ini. Dan sekali lagi saya terima kasih atas kehadiran dan waktunya Bapak Ibu semua. Selamat meneliti dan semoga hasil penelitiannya bisa bermanfaat buat masyarakat dan juga bisa meningkatkan reputasi UIN Jakarta di kancah global. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik gitu biasanya. Lanjut, Fadlan. Oke, Bapak Ibu. Ini sama kayak ini ya. Ada lagi nih Bapak Ibu nih. Saya mau kasih tahu nih. Nah ini, misalkan ini ya. Saya tadi mau memvalidasi Pak Abdul Halim misalkan. Kita kan lihat detail. Nah ini kayak misalkan ID Lita Dimas nih sih Pak Abdul Halim belum diinput. Ini ya, nanti tolong diinput. Kayak misalkan file di sini. Kebanyakan ada juga yang nggak menginput. Nah, ini tolong diinput. Terus ID Scopusnya, ID Sintanya ya Bapak Ibu ya. Fotonya juga. Kayak misalkan tadi mana? Ini Norway Eropa misalkan. Nah, ini tolong nih ya fotonya ya yang kelihatan gitu. Yang pemandangannya. Fotonya kayak gini nih kalau fotonya nih. Nah, itu yang kelihatan. Oke ya, Bapak Ibu ya. Nah, ada foto saya lagi tuh.